Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nutriastuti. Baik, di sini saya mahasiswi Pendidikan IPA, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Materi ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Bab 14, Total Quality Management. Konsep dasar Total Quality Management atau TQM, Total Quality Management, merupakan suatu usaha keras yang membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan terkait perwujudan mutu dan lembaga pendidikan atau sekolah. Pengertian Total Quality Management atau TQM yaitu adanya sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus yang dapat memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para pelanggannya saat ini untuk masa yang akan datang. Dalam konsep Total Quality Management, organisasi dipandang sebagai satu sistem yang memiliki input, proses, dan output. Produksi merupakan hasil dari proses yang menggabungkan paling sedikit 4 unsur, yaitu mesin, metode, dan manusia. Salah satu konsep dasar Total Quality yaitu pendidikan adalah konsep tim, artinya para anggota organisasi berpendidikan dan satuan pendidikan. Visi merupakan ide yang ingin dicapai suatu lembaga yang sifatnya abstrak dan merupakan cerminan masa depan. Sedangkan strategi adalah program luas untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Tujuan merupakan sasaran yang diusahakan oleh lembaga, sekolah. Tim adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi. Pemikir Total Quality Management yaitu adanya W. Edward Deming pada tahun 1990 hingga 1963, kemudian ada J. M. Juran pada tahun 1904 hingga 2008, kemudian adanya Armand V. Feigenbaum pada tahun 1992, dan Philip B. Crosby pada tahun 1926 hingga 2001. Sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep tokoh. Implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Yang pertama itu adanya perbaikan secara terus-menerus, kemudian adanya standar mutu, adanya perubahan budaya atau kultur, adanya perubahan organisasi, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Proses dan mengimplementasikan Total Quality yaitu persiapan, pengembangan sistem, dan implementasi sistem. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam TQM yaitu aturan organisasi, adanya leadership, rekrutmen, dan pelatihan, dan sistem reward, adanya budaya kerja. Pilar Total Quality Management yaitu adanya organisasi memproses, menghasilkan produk, berkomit, dan memimpin. 4 hal tersebut dalam sebuah organisasi saling berkaitan atau berkesinambungan. Hambatan implementasi Total Quality atau TQM di lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 2 faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input atau oriented. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. 8 faktor penting bagi praktek manajemen menurut Saraf et al. 1989 pada per 810, yaitu role of management, leadership, and quality policy. Yang kedua yaitu role of the quality department. Yang ketiga training. Yang keempat product atau service design. Yang kelima supplier quality management. Yang keenam proses manajemen. Yang ketujuh quality data dan reporting. Yang kedelapan employee relation. Faktor kesuksesan manajemen mutu pendidikan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat. Yang kedua, metode statistik, perbaikan sistem secara berkesinambungan, kemudian memiliki visi dan visi yang sama, lalu pesan dari perilaku konsisten disampaikan kepada pelanggan. Filosofi baru. Menurut para Wirosento pada tahun 2007, pada teks 10, para manajer atau pemimpin harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tujuan agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk yaitu tidak adanya pendekatan tunggal, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mampu di struktur organisasi yang baik. 8 alat TQM. Yang pertama, curah pendapat, diagram alur, analisis SWOT, SWOT, ranking preferensi, analisis tulang iklan, penilaian kritis, benchmarking, lalu diagram analisa medan daya.
Manfaat penerapan TKM dalam organisasi yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, memperbaiki moral dosen dan karyawan maupun mahasiswa, meningkatkan produktivitas, mengurangi pekerjaan ulang, memperbaiki proses, mencapai kerjasama yang baik, memperbaiki komunikasi karyawan. Lalu mengurangi masalah mutu, memperbaiki kesadaran mutu, mendokumentasikan, memperbaiki sistem mutu, memenuhi keputusan stakeholder lebih baik, memperbaiki keyakinan stakeholder, memperbaiki citra publik. Alur total quality bisa dilihat ada berbagai bagan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Akhir kata, saya pamit undur diri. Terima kasih hingga 14 bab ini kalian sudah mengikuti saya. See you next time. Bye-bye.